Sebagai kelanjutan materi protokol kriptografi, sekarang kita bahas sebuah protokol yang banyak digunakan dalam komunikasi antara client dan server, yaitu protokol Secure Socket Layer atau SSL. Secure Socket Layer atau SSL itu adalah protokol yang digunakan untuk browsing web secara aman. Jadi, SSL ini berkaitan dengan masalah keamanan web atau web security, yaitu bagaimana mengamankan komunikasi antara komputer klien dengan komputer server. Aman di sini artinya pesan sensitif seperti PIN, password, nomor kartu kredit, atau data keuangan lainnya yang dikirim selama komunikasi antara klien dan server itu terjaga kerahasiaannya. Artinya tidak bisa dibaca oleh pihak lawan. Aman juga berarti bahwa pesan yang dikirim antara klien dan server terjamin integritasnya, yaitu tidak mengalami perubahan selama transmisi. Selain itu, klien juga bisa mengautentikasi server. Ia bisa memastikan bahwa klien berkomunikasi dengan server yang asli, bukan dengan server yang palsu. Begitu juga sebaliknya, server bisa mengautentikasi klien. SSL dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Netscape Communication pada tahun 1994. Ada beberapa versi SSL, versi 2 dan versi 3, tetapi versi 3 merupakan yang paling banyak digunakan saat ini. Agar bisa memahami Secure Socket Layer ini, kita harus mengerti terlebih dahulu tentang protokol TCP/IP. TCP/IP ini singkatan dari Transmission Control Protocol, garis miring Internet Protocol. TCP/IP adalah sebuah standar protokol yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan atau jaringan dengan jaringan yang lebih besar, yaitu internet. Protokol TCP/IP ini itu memiliki 5 lapisan atau layer. Lapisan yang paling bawah adalah physical layer. Nah, ini berupa perangkat keras seperti modem, kabel TV, ADSL, dan sebagainya. Kemudian di atasnya data link layer. Lalu di atasnya lagi network layer. Kemudian transfer layer, ini yang disebut dengan TCP. Dan lapisan paling atas adalah application layer. Nah, ini adalah lapisan tempat aplikasi berjalan. Misalnya aplikasi HTTP, Hypertext Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, Telnet, dan sebagainya. Nah, Secure Socket Layer ini itu beroperasi antara lapisan TCP dengan aplikasi. Jadi seolah-olah SSL itu berlaku sebagai lapisan baru antara TCP dengan lapisan aplikasi. Mari kita pelajari bagaimana cara kerja protokol TCP/IP ini pada kasus tidak terdapat Secure Socket Layer. Mungkin kalian masih ingat pada kuliah jaringan komputer, komunikasi pesan di internet antara klien dan server itu pesan dikirim dalam bentuk potongan-potongan yang lebih kecil yang disebut dengan paket atau paket data. Jadi pesan yang panjangnya tertentu itu dibagi-bagi menjadi sub pesan yang lebih kecil. Sub pesan itu yang disebut dengan paket. Sub protokol IP ini bertanggung jawab untuk merutekan paket dari komputer awal, komputer asal ke komputer tujuan. Jadi lintasan apa yang dilalui oleh paket itu di dalam jaringan itu adalah tanggung jawab sub protokol IP. Sedangkan di sisi penerima, TCP, sub protokol TCP memastikan bahwa suatu paket sudah sampai. Kemudian, ia menyusunnya atau merakitnya kembali sesuai dengan nomor urutnya sehingga menjadi pesan utuh. Karena kan tadi yang dikirim adalah paket-paket kecil. Nah, di sisi TCP ini, paket-paket tadi di assembling atau dirakit kembali sehingga sesuai dengan nomor urutnya. Kemudian TCP ini juga memastikan bahwa paket sampai tanpa mengalami perubahan. Jika paket mengalami perubahan atau ada yang hilang, maka TCP meminta
kembali kepada komputer pengirim untuk melakukan pengiriman ulang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, protokol TCP/IP tidak memiliki pengamanan komunikasi yang bagus karena paket yang dikirim dari satu komputer ke komputer yang lainnya itu dalam bentuk plain text, ya. Sehingga kalau ada pihak ketiga yang melakukan penyadapan, dia bisa membaca pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya. Kemudian TCP/IP juga tidak dapat mengetahui kalau pesan itu diubah oleh pihak ketiga. Ya. Ini adalah serangan yang termasuk dengan man in the middle attack. Nah, dengan adanya SSL, maka SSL ini akan membangun hubungan yang aman antara dua soket, yaitu soket pengirim dan soket penerima. Ya. Sehingga pengiriman pesan antara dua entitas itu terjamin keamanannya. Ya. Nah, definisi aman tadi sudah saya jelaskan. Pesan itu terjaga kerahasiaannya, kemudian pesan itu tidak mengalami perubahan, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan aman. Kemudian perlu dicatat juga bahwa SSL ini adalah protokol client server, yang dalam hal ini web browser adalah klien dan website yang diakses itu adalah server. Klien yang memulai komunikasi, sedangkan server memberi respon terhadap permintaan klien. Nah, protokol SSL ini tidak bekerja kalau tidak diaktifkan terlebih dahulu. Nah, biasanya di browser, di bagian option, kita bisa melihat apakah protokol SSL ini dicentang atau tidak. Kalau dicentang, berarti protokol ini aktif. Kalau tidak dicentang, berarti ya, tidak difungsikan. Ya. Mengapa tidak difungsikan? Ya, mungkin tujuannya adalah untuk menghemat komputasi, karena keberadaan protokol SSL ini akan memakan waktu komputasi. SSL disusun oleh dua subprotokol atau layer. Yang pertama adalah subprotokol SSL handshaking. Nah, ini adalah subprotokol yang membangun koneksi yang aman antara klien dan server. Jadi disebut handshaking karena klien dan server itu adalah dua entitas yang tidak saling kenal mengenal. Sebagaimana halnya kalau orang yang belum saling kenal mengenal, maka mereka berjabat tangan ya sebagai cara untuk saling mengenal. Nah, begitu juga di dalam SSL ini subkomponen SSL handshaking, nah itu berfungsi untuk membangun kanal atau koneksi yang aman ya, untuk berkomunikasi antara klien dan server. Subprotokol yang kedua adalah SSL Record. Nah, ini subprotokol yang menggunakan kanal yang sudah aman tadi. Ya. Di sini, subprotokol ini membungkus paket-paket data yang dikirim selama koneksi ya, selama hubungan antara klien dan server. Kita mulai dengan subprotokol pertama, ya, subprotokol handshaking. Ini adalah bagian yang paling kompleks di dalam SSL. Ya. Tujuan dari subprotokol ini adalah untuk memungkinkan server dan klien itu saling melakukan autentikasi, ya, yaitu memastikan bahwa klien itu adalah klien yang sesungguhnya, yang benar, server itu adalah server yang asli. Itu tujuan autentikasi itu. Kemudian dalam subprotokol ini juga antara klien dan server itu menentukan algoritma enkripsi apa yang dipakai, ya. Kemudian algoritma message authentication code apa yang digunakan, lalu kunci apa yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Subprotokol ini itu digunakan ya, sebelum melakukan pengiriman paket data. Subprotokol handshaking ini ya, langkah-langkahnya ini adalah digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut ya. Pertama, ya, karena dua entitas ini tidak saling kenal mengenal, maka klien menyapa terlebih dahulu dengan mengirimkan string hello kepada server. Server juga membalas dengan mengirim pesan hello kepada klien. Kemudian, klien meminta server untuk mengirim sertifikat digitalnya. Ya, sertifikat digital kalian sudah paham hal itu kan?
Selanjutnya, ya, server mengirim pesan done. Ya, artinya sudah dilakukan ini ya, sampai 3 langkah ini. Kemudian klien dan server melakukan pertukaran kunci, ya, artinya klien dan server ini menentukan kunci yang dipakai untuk enkripsi. Nah, untuk melakukan pertukaran kunci ini digunakan protokol Diffie-Hellman. Ya, kalian sudah mengerti protokol Diffie-Hellman. Ya. Kemudian klien dan server menegosiasikan, ya, algoritma enkripsi yang dipakai untuk mengenkripsi pesan. Ya. Lalu klien mengirim pesan finish, selesai. Ya. Server juga mengirim pesan bahwa algoritma enkripsinya sudah disetujui. Ya. Lalu mengirim pesan finish. Nah, ini adalah lebih detailnya di subprotokol handshaking ini. Ini saya ambil dari buku William Stelling. Ya. Jadi klien mengirim pesan hello, server mengirim pesan hello, ya. Kemudian server mengirim sertifikat digital, kemudian server melakukan pertukaran kunci dengan klien, ya, artinya melakukan protokol Diffie-Hellman. Ya. Kemudian jika diperlukan, server juga bisa meminta klien untuk mengirim sertifikatnya. Ya. Lalu di sini tahap ini, ya, tahap perkenalan ini sampai di sini. Lalu klien mengirim sertifikatnya, kemudian klien melakukan pertukaran kunci dengan server, lalu klien melakukan verifikasi sertifikat digital pada server. Nah, lalu di sini klien menegosiasikan algoritma enkripsi yang dipakai. Nah, ini pesan finish, ya. Kemudian ini pesan sudah disetujui algoritma enkripsinya, kemudian finish. Nah, ini langkah-langkah detail di dalam protokol handshaking. Nah, setelah subprotokol ini selesai, maka sampai di sini proses pembentukan kanal yang aman antara klien dan server itu sudah berakhir. Ya. Nah, bila subprotokol handshaking ini sudah selesai, maka HTTP pada URL itu akan berubah menjadi HTTP secure. Ya. Nah, contohnya kalau kita membuka situs web Bank Mandiri, maka perhatikan, ya, di sini yang di lingkaran ini, ya, URL-nya berubah menjadi HTTP secure. Gitu ya. Nah, itu adalah terjadi setelah subprotokol handshaking dikerjakan. Ya. Nah, ini perbedaan antara HTTP dengan HTTPS. Ya. Pada HTTP tidak ada enkripsi. Ya. Jadi artinya kalau situs itu cuma HTTP saja yang tampak, berarti tidak ada protokol SSL, ya, yang dilakukan. Sedangkan kalau berubah menjadi HTTPS, itu berarti ada subprotokol handshaking yang dikerjakan di situ. Setelah kanal komunikasi yang aman terbentuk antara klien dan server, yaitu setelah melakukan subprotokol handshaking, maka berikutnya adalah tugas dari subprotokol SSL record. Tadi sudah disebutkan bahwa pesan yang dikirim antara klien dan server, ya, itu dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil atau paket data, ya, atau disebut juga yang fragmen, ya, fragmen data. Nah, setiap fragmen itu mengalami kompresi, ya. Artinya dimampatkan, ya. Misalnya dimampatkan dengan algoritma Huffman yang sudah kalian pelajari dalam kuliah matematika diskrit. Selanjutnya ditambahkan dengan message authentication code, ya. Jadi kode untuk mengautentikasi pesan. Nah, ini juga sudah dibahas pada video sebelumnya. Selanjutnya pesan yang sudah ditambahkan ini, ya, dienkripsi. Nah, dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sudah disepakati antara klien dan server. Ya. Jadi kunci ini sudah disepakati pada subprotokol handshaking. Selanjutnya ditambahkan header, ya, pada fragmen ini, ya. Header itu berisi
kode-kode seperti tipe konten ya, versinya, kemudian panjang pesan yang sudah dikompresi. Nah, ini adalah pesan yang sudah dikompresi. Oh ya, kompresi itu sifatnya opsional, jadi tidak harus dilakukan. Kemudian ini adalah message authentication code-nya. Nah, lalu ini dienkripsi, ya, dienkripsi. Nah, dengan cara seperti ini, maka data sensitif seperti PIN, password, dan data keuangan lainnya ya, itu terjamin keamanannya, jadi tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga ya, oleh man in the middle attack. Nah, di tempat penerima, subprotokol SSL record itu melakukan proses berkebalikan, yaitu dia mendekripsi data paket data yang dia terima, kemudian mengautentikasinya, yaitu memastikan bahwa pesannya masih utuh, tidak mengalami perubahan, ya, yaitu dengan memverifikasi message authentication code-nya, lalu mendekompresinya, kemudian merakitnya, artinya menyusunnya sesuai dengan nomor urutnya. Dengan adanya protokol SSL ini membuat komunikasi antara client server itu menjadi lebih lambat. Ya. Biasanya, ya, untuk mempercepat komunikasi ini, itu ditambahkan sebuah piranti keras, ya, yaitu sebuah card yang bernama Peripheral Component Interconnect, yang dapat dipasang ke dalam web server untuk memproses transaksi SSL lebih cepat, sehingga mengurangi waktu pemrosesan. Nah, ini adalah pranala yang dapat dibaca ya untuk mengerti lebih jauh protokol SSL ini. Komputer server yang menggunakan SSL itu biasanya memiliki sertifikat digital ya, yang dikeluarkan oleh CA, yaitu Certification Authority. Nah, sertifikat digital ini adalah sertifikat untuk kunci publik yang dimiliki oleh server. Sertifikat digital untuk server ini dinamakan sertifikat SSL. Ya. Nah, apabila komputer server itu tidak memiliki sertifikat digital, maka kalau kita mengakses suatu situs web yang tidak memiliki sertifikat SSL, maka browser atau Google itu akan memberikan warning sebuah pesan seperti ini. Ya, bahwa your connection is not secure. Jadi kita misalnya, contoh di sini misalnya mengakses sebuah situs namanya badexample.com. Misalkan situs web ini tidak memiliki sertifikat SSL, maka browser akan memberikan peringatan kepada kita ya, bahwa koneksi dengan website ini itu tidak aman. Ya. Pada tahun 1996, perusahaan Netscape mengajukan SSL ini kepada IETF, ya, Internet Engineering Task Force, ya, untuk standarisasi. Nah, hasil standarisasinya adalah TLS, ya, Transport Layer Security. Nah, jadi TLS ini itu dapat dianggap sebagai SSL versi 3.1, jadi versi turunan dari SSL ini, ya. Dan inilah yang banyak digunakan saat ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut perihal TLS, ya, kunjungi situs IETF di sini. Lalu lebih rinci TLS ini itu dijelaskan dalam dokumen RFC 2246. Silakan cari di internet ini dokumen ini. TLS atau Transport Layer Security ini format recordnya sama seperti di dalam format record SSL. Ya. TLS ini lebih mirip dengan SSL versi 3. Ya. Hanya berbeda dalam hal nomor versi, ya, message authentication code-nya, kemudian fungsi pemungkiman acaknya, ya, lalu kode-kode lain, ya, kemudian tipe sertifikat klien, ya, dan beberapa komputasi kriptografi. Demikianlah materi kita tentang sebuah protokol di internet, ya, yaitu protokol Secure Socket Layer. Saya ucapkan selamat belajar.